Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi di kelas matematika online bersama Ibu Lia. Di video kali ini kita akan memasuki bab 3, yaitu bentuk aljabar. Nah, hari ini kita akan mengenal apa itu bentuk aljabar, apa saja unsur bentuk aljabar, dan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingatkan, bagi yang belum subscribe channel Ibu, segera subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi dari Ibu Lia. Langsung saja kita mulai. Nah, untuk mengenal bentuk aljabar, di sini Ibu punya sebuah cerita. Percakapan dua orang yaitu Pak Erik dan Pak Thohir. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik, Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Thohir, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Pak Erik, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dari percakapan tersebut, terlihat dua orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda, di mana Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik menyatakan jumlah buku dengan satuan buku. Ada kardus dan ada buku. Jadi kalau dari percakapan ini kita buat bentuk aljabarnya, dia menjadi seperti ini. Di mana Pak Erik membeli 2 kardus buku dan 3 buku, sedangkan Pak Erik membeli 5 buku. Di sini untuk bentuk aljabar Pak Thohir itu adalah 2x tambah 3, sedangkan bentuk aljabar untuk Pak Erik adalah 5. Simbol X di sini menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Simbol X ini mewakili sembarang bilangan, bisa bilangannya 10, 15, 20, 40, atau 50. Karena kita belum tahu berapa isi buku dalam kardus ini. Jadi kita masih menyimbolkannya dengan X. Sedangkan di sini kita sudah tahu ada 5 buku, berarti dia langsung 5. Nah, 2x tambah 3 pada bentuk aljabar Pak Thohir tadi itu merupakan salah satu contoh bentuk aljabar, di mana bentuk aljabar itu memiliki unsur-unsur yaitu X di sini ini disebut sebagai variabel. 2 yang di depan X ini disebut sebagai koefisien. Sedangkan bilangan 3 yang di belakang ini disebut konstanta. Lalu, apa itu variabel, apa itu koefisien, dan apa itu konstanta? Variabel atau peubah adalah simbol yang menyatakan suatu besaran yang belum diketahui nilainya, biasanya berupa huruf. Koefisien adalah bilangan yang melekat pada variabel. Konstanta adalah suatu nilai atau bilangan yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Atau secara ringkasnya kita menyebutkan bahwa kalau dia ada huruf itu yang disebut sebagai variabel. Nah, angka atau bilangan di depan huruf itu adalah koefisien. Sedangkan kalau angkanya tidak ada variabel itu disebut konstanta atau angka yang tetap. Kita lanjutkan pada suku dalam bentuk aljabar. Bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan itu disebut suku. Contohnya, misal Ibu punya di sini 3A ditambah B, bentuk aljabar ini memiliki 2 suku, yaitu 3A dan B. Karena dipisah tanda tambah di sini. Ini 3A, 3A di sini, dan B. Jadi ada 2 suku. Lanjut yang contoh kedua, 2X dikurang 3Y ditambah 5, bentuk aljabar ini memiliki 3 suku, yaitu 2X, negatif 3Y, dan 5. Berdasarkan banyak sukunya, bentuk aljabar itu ada nama-namanya. Yang pertama, suku 1 atau monomial, ini hanya tersusun atas satu suku. Contohnya X, 2X, 3A, negatif 4X kuadrat, dan 9. Suku 2 atau binomial tersusun atas 2 suku. Contohnya 2X kurang 3, 3A tambah 4B, 2Y tambah 1.
Suku 3 atau trinomial tersusun atas 3 suku. Contohnya, 3x tambah 2y dikurang 2, x kuadrat ditambah 2x tambah 5. Suku banyak atau polinomial ini tersusun atas lebih dari 3 suku. Contohnya, 2x tambah 3y dikurang 4z ditambah 9. Nah, untuk contoh pertama ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4. Ini 4 suku. Yang contoh kedua, 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah x dikurang 3, ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 suku. Nah, kalau sukunya itu sudah lebih dari 3, kita menyebutnya sebagai suku banyak atau polinomial. Kita lanjutkan suku sejenis dan tidak sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang variabel dan derajat atau pangkat variabelnya sama. Jadi syarat suku itu disebut sejenis jika variabelnya sama. Tapi tidak hanya itu, pangkat variabelnya juga harus sama. Artinya kalau satunya pangkat 1 variabelnya, yang lainnya juga harus pangkat 1 variabelnya. Jadi hurufnya harus sama dan pangkat di hurufnya juga harus sama. Nah, dari definisi ini, misalkan di sini Ibu punya 5 pasang bentuk aljabar. Dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini, periksalah apakah termasuk suku sejenis atau tidak sejenis. Yang pertama, 2x dan 3x. Yang kedua, negatif 2x kuadrat dan negatif 2x. Yang ketiga, a dan negatif 3a. Yang keempat, 3xy dan 3xz. Yang kelima, 3x pangkat 2 dan 8x pangkat 2. Nah, silakan kalian coba periksa dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, itulah tadi materi untuk pengenalan bentuk aljabar. Apabila ada hal yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan malas belajar, Nak ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat!